Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini kita mau bahas tuntas nih soal pertandingan penting kemarin. Ya, kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia lawan Irak di Jeddah, 11 Oktober 2025. Kita kalah 1-0 ya. Sumber kita kali ini adalah analisis pertandingan yang cukup mendalam. Fokusnya ke kinerja taktik di bawah Patrick Kluivert. Jadi, misi kita bareng-bareng nih. Coba pahami, kenapa kita kalah, kenapa tersingkir, dan apa sih masalah kepelatihan yang disorot sama sumber ini. Fakta utamanya kita udah tahu lah ya. Skor 1-0 buat Irak, golnya Zidane Iqbal menit 76. Efeknya yaitu Indonesia resmi keluar dari jalur kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedih sih. Oke, mari kita bedah lebih dalam nih. Analisis yang kita pegang ini bilang, kayaknya ada yang kurang pas gitu dengan pendekatan taktisnya Patrick Kluivert. Padahal kan dia legenda Belanda ya. Betul. Ini menarik ya. Analisis ini menyoroti gimana pendekatan Kluivert yang bisa dibilang agak menunggu ya. Itu justru jadi problem. Jadi Irak dibiarin pegang bola, tapi nggak ada pressing atau tekanan yang terarah dari kita. Tim kita kesannya malah cenderung mundur terlalu dalam. Akibatnya yaitu bentuk permainan antar lini jadi renggang. Ini kan beda banget ya sama era sebelumnya. Dulu kan Indonesia dikenal lebih disiplin, lebih kompak gitu kalau bertahan. Oh, jadi bukan cuma nunggu serangan balik aja ya, tapi struktur bertahannya sendiri udah bermasalah gitu ya? Terus gimana dampaknya pas kita lagi pegang bola? Nah, itu nyambung banget. Pas kita berhasil rebut bola, proses bangun serangannya, build up-nya itu digambarkan lambat banget, monoton, bola kayak lebih sering muter-muter aja di daerah sendiri. Nggak ada umpan terobosan yang jelas ke depan gitu. Analisis ini melihatnya kayak ada upaya memaksakan gaya Eropa ke skuad yang mungkin ya belum siap atau belum pas aja karakternya. Hasilnya ya opsi menyerangnya jadi terbatas banget, gitu-gitu aja. Iya. Kayak tim jadi kehilangan identitas di lapangan gitu ya, kesannya. Terus sumber ini nyinggung soal reaksi dari pinggir lapangan nggak? Misalnya pas udah kebobolan gitu, gimana? Justru itu, jadi salah satu poin krusial yang disorot juga. Reaksi Kluivert pas gol Irak menit 76 itu dinilai lambat. Pergantian pemain yang dilakukan juga kesannya cuma masukin tenaga baru aja, bukan sebagai solusi taktis yang spesifik gitu buat ngejar ketinggalan atau ubah permainan. Gestur pelatihnya juga, menurut laporan ini ya, kelihatan kurang menunjukkan sense of urgency atau kepemimpinan yang kuat di saat genting gitu. Wah, jadi numpuk ya masalahnya. Kalau dirangkum nih dari analisis ini, kelemahan utama era Kluivert sejauh ini apa aja dong? Gampangnya gini, ada beberapa poin utama yang di-highlight. Pertama, soal taktik. Dianggap kaku, kurang bisa adaptasi sama lawan atau situasi di lapangan. Variasinya juga minim. Kedua, motivasi. Pemain kelihatannya mainnya datar aja, kurang greget. Ini mungkin ada hubungannya juga sama kurangnya intensitas emosional dari pelatih. Ketiga, transisi. Terutama pas kehilangan bola, pertahanan kita kayak gampang banget ditembus, lemah di situ. Dan keempat, soal pemilihan pemain. Kayaknya terlalu banyak eksperimen, jadi kontinuitas tim inti agak terganggu. Berarti ini bukan sekedar soal skor 1-0 atau kurang beruntung aja ya, lebih dalam dari itu ya? Iya, bener banget. Sumber ini melihatnya sebagai cerminan. Cerminan dari ketidakmatangan taktik dan arah kepelatihan yang belum jelas mau dibawa kemana. Ada kutipan bagus nih dari pengamat yang dikutip. Ini kualifikasi Piala Dunia bukan ajang eksperimen. Ya intinya nama besar aja nggak cukup di level segini. Detail taktik, kemampuan adaptasi, itu yang lebih penting ternyata. Oke. Nah, terus ada solusi nggak yang ditawarin sama sumber ini? Rekomendasinya apa nih buat perbaikan ke depan? Ada beberapa saran yang cukup konkret. Pertama, Kluivert disaranin buat lebih realistis lah sama pendekatannya. Mungkin fokus ke efisiensi aja, manfaatin transisi cepat yang mungkin jadi kekuatan pemain kita. Jangan terlalu maksain gaya Eropa murni kalau emang belum pas. Kedua, perlu ada semacam rekonstruksi lini tengah. Butuh gelandang jangkar yang kuat sama pengatur tempo yang jelas perannya. Ketiga, soal milih pemain, mungkin lebih baik berdasarkan kebutuhan sistem bukan cuma nama besar. Talenta lokal juga bisa jadi opsi penting. Terakhir, ya ada penekanan juga buat federasi. Perlu evaluasi serius nih kalau arah tim nggak kunjung membaik. Oke, jadi kesimpulannya cukup jelas ya. Kekalahan ini kayak akumulasi dari berbagai masalah taktik dan kepelatihan gitu ya. Kluivert memang bawa nama besar dan harapan baru,
Tapi tantangan terbesarnya ya adaptasi itu. Harus bisa ngertiin karakter pemain kita. Betul sekali. Proyeknya kan masih jalan ya, tapi analisis ini ngasih sinyal kalau perlu ada penyesuaian segera, biar nggak makin jauh dari harapan. Nah, jadi apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin? Ya, kekalahan ini lebih dari sekedar hasil akhir kan? Ini jadi pelajaran menarik gimana reputasi besar seorang pelatih itu tetap harus diimbangi sama kemampuan adaptasi taktik yang nyata di lapangan. Apalagi ekspektasi publik tinggi banget. Dan ini ninggalin satu pertanyaan ya buat kita renungkan bareng-bareng, seberapa jauh sih nama besar dan reputasi itu bisa bawa tim? Kalau dibandingin sama kemampuan asli pelatih buat ngeracik strategi yang paling pas, yang benar-benar bisa keluarin potensi terbaik pemain yang ada. Sesuatu untuk dipikirin lebih dalam ya.